Oke, kali ini saya akan membahas smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Ya, ini adalah varian yang 5G dan banyak hal yang saya ingin ceritakan kepada kalian semua. Dimulai dari pengalaman pertama saat saya melihat handphone ini pertama kali, yaitu pada saat saya proses unboxing, saya langsung mengira bahwa ini yakin nih Xiaomi pakai desain kayak gini. Karena saya sendiri ngerasa desain seperti ini sudah pasaran. Bahkan desain seperti ini saya temukan pada pesaing si Xiaomi langsung, yaitu Realme 9 Pro Plus itu punya desain kamera yang kayak gini. Memang secara desain dia bentuknya agak kotak kayak gitu, dan Xiaomi mengatakan bahwa ini adalah handphone tertipis untuk seri Redmi, dan itu adalah kesan pertama yang saya rasakan pada saat melihat handphone ini pertama kali. Karena saya penasaran, saya langsung coba aja. Ternyata ada satu faktor yang membuat saya tuh merasa handphone ini cukup menarik, yaitu dari sisi kamera. Ya, saya akan langsung bahas sektor kamera pada awal video kali ini. Kalau kita intip bagian belakangnya, kita akan menemukan 3 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel atau wide camera, kemudian ada 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel macro camera. Khas handphone kelas menengah, selalu ada makro kamera yang menurut saya itu nggak penting. Entah sampai kapan tradisi seperti ini akan dilanjutkan oleh para brand. Tapi yang jelas kalau misalnya kayak gini, menurut saya 2 kamera aja cukup. Seperti iPhone itu juga yang bukan seri Pro juga cuma punya 2 kamera aja, dan it works, nggak ada masalah gitu loh. Oke, saya akan langsung fokus ke kamera utamanya yang berukuran 50 megapiksel. Sensor pada kamera ini dia menggunakan sensor milik Sony, yaitu IMX766, dan yang membuat saya terkejut adalah ternyata pada bulan puasa kali ini itu banyak brand smartphone di Indonesia yang mengenalkan handphone mid range mereka itu menggunakan sensor ini. Jadi itu bikin saya penasaran sih, kayak ingin membandingkan juga. Tapi kalau misalnya kalian merasa video perbandingan antar semua IMX766 itu layak untuk dibuat dan kalian ingin nonton, silahkan tulis di area komen di bawah. Tapi jujur itu membuat saya tuh lumayan terkejut, karena setahu saya memang IMX766 sensor milik Sony ini itu muncul pada handphone flagship di beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang tahun 2023 ternyata sudah turun ke mid range semua, dan itu membuat saya punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk sebuah handphone kelas menengah. Tapi ternyata pada saat saya gunakan untuk berfoto-foto, Redmi Note 12 Pro 5G ini menurut saya bagus. Hasil kameranya tuh bagus. Ekspektasi saya tentang handphone ini punya kamera yang bagus itu memang terbukti. Di berbagai kondisi juga ternyata bisa diandalkan. Kondisi outdoor jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. Foto yang dihasilkan tuh tajam, warnanya akurat. Cuma mungkin satu kekurangan adalah inkonsistensi atau tidak konsisten dari lensa wide ke ultra wide, dimana ya mungkin tuh pengaruh AI-nya juga yang kurang maksimal ya. Beda kalau misalnya handphone flagship sudah pasti biasanya itu wide, ultra wide, warnanya masih tetap stabil. Ini enggak. Dan yang membuat saya tuh sangat kagum sekali ternyata adalah pada performa low light atau digunakan pada minim cahaya. Warna hitam pada bagian malam hari itu tidak dipaksa untuk terang. Jadi dia tetap hitamnya tetap hitam gelap, tapi warna sekitarnya itu tetap bisa diangkat oleh handphone ini. Jadi kerasanya lebih bagus menurut saya. Jadi kesannya malah tampak lebih natural gitu lah. Kemudian untuk kamera depan dia memiliki resolusi 16 megapiksel dan hasil contoh fotonya seperti ini. No comment karena ya standar menurut saya lah. Standar tapi masuk level bagus menurut saya. Tapi untuk perekaman video ini adalah poin yang harus saya sebenarnya ingin komplain, tapi di satu sisi saya sadar bahwa ini adalah handphone kelas menengah, di mana handphone kelas menengah itu videonya tidak akan bisa melewati handphone kelas atas yang harganya belasan juta. Handphone ini Redmi Note 12 Pro 5G ini bisa merekam di resolusi sampai dengan 4K 30 fps. Satu catatan penting yang dipresentasikan oleh Xiaomi adalah handphone ini punya OIS, Optical Image Stabilizer. Itulah kenapa tadi hasil foto-fotonya menurut saya tajam, stabil, dan minim shaky, minim goyangan. Karena dia memiliki OIS, yang ternyata OIS ini sangat berguna sekali kalau misalnya kita gunakan untuk merekam video pada resolusi 1080p 30 fps saja. Ya, saja. Karena kalau misalnya saya sudah menggunakan kamera ini, settingan videonya itu di 1080p 60 fps, ternyata OIS-nya tidak bekerja. Jadi videonya kerasa shaky seperti itu. Dan kalau misalnya saya gunakan untuk merekam video 4K juga sama, tidak bekerja OIS-nya. Jadi handphone ini perekaman videonya tampak terasa goyang-goyang. Ini agak disayangkan, mungkin karena memang pengaruh prosesor yang bukan prosesor level atas banget. Dia menggunakan prosesor dari MediaTek Dimensity 1080. Ini sebenarnya menurut saya prosesor yang cukup oke, level tengah tapi yang paling atas dari
MediaTek. Oh ya, ada beberapa poin yang saya ingin tambahkan terkait foto maupun video dari Redmi Note 12 Pro 5G ini. Dari sisi video, 4K memang tampak lebih tajam menurut saya hasil videonya. Tapi ternyata seperti kalian tahu, hasilnya itu tidak stabil. Begitu pula kebalikannya. Kalau misalnya saya rekam 1080p 30 fps, OIS-nya nyala. Dia videonya stabil, tapi hasil videonya tuh nggak terlalu tajam, nggak terlalu detail gitu. Kemudian foto, handphone ini memang 50 megapiksel kamera utama, tapi 50 megapikselnya tidak otomatis nyala begitu saja. Secara default, saya nggak tahu settingannya ini berapa, biasanya sih normalnya 12 megapiksel, tapi saya cek di rinciannya juga tidak tampak informasi berapa megapikselnya. Kalau misalnya kita ingin memfoto 50 megapiksel, yang perlu kita lakukan adalah ke bagian paling kanan, kita pilih lainnya, dan kita pilih ada keterangan 50 MP. Menurut saya ini hasilnya tidak terlalu signifikan ya, mending digunakan kamera biasanya aja, kamera utamanya yang secara default bukan 50 megapiksel, karena kalau misalnya mau ngejar ini tajam-tajaman nggak segitunya juga. Terus kemudian dari file size juga menurut saya dari normal itu 4 MB ke 12 MB menurut saya itu nggak signifikan. Kalau misalnya kalian ingin memfoto 50 megapiksel, saya sarankan jangan, mending foto biasa aja, karena ya udah, karena nggak penting kayaknya. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan itu ada keterangan AI. Itu kalau misalnya dinyalakan, secara otomatis dia akan mengenali objeknya. Contoh, ini saya memfoto daun, dan kalau misalnya AI-nya nyala, warna hijau daunnya itu tambah dinaikin lagi. Yang menurut saya itu nggak menarik. Mending gunakan aja tanpa AI, matikan aja AI-nya, supaya nanti kalau misalnya kita mau ngedit-ngedit lagi itu masih kerasa enak. Ya, itu adalah beberapa poin saya ingin tambahkan. Yang saya miliki ini adalah varian 8GB RAM dan storage-nya 256GB di harga 4,5 juta rupiah. Saya tuh salut, handphone-handphone zaman sekarang di harga 4-5 juta itu sudah bisa memberikan handphone dengan storage yang cukup besar 256GB. Tanpa orang banyak sadari bahwa storage 256GB itu pengaruhnya banyak banget. Mulai dari kita bisa menyimpan foto maupun video dalam jumlah banyak. Tapi bukan cuma di situ aja, karena storage-nya gede, itu artinya handphone ini akan bertahan lebih lama lagi jika kita gunakan untuk sehari-hari. Alias, handphone ini umurnya nggak cuma setahunan aja, tapi bisa 2 tahun, 3 tahun. Karena dari sisi storage, dia lega banget, jadi bisa kita gunakan dalam waktu yang agak lama. Tapi satu hal yang harus dibayar adalah kita tidak lagi menemukan slot untuk micro SD eksternal. Slotnya hanya digunakan untuk SIM card aja, 2 nano SIM aja. Kemudian baterai handphone ini 5000 mAh. Yang membuat saya salut terhadap Xiaomi adalah disertakannya kepala charger dengan daya 67 watt. Yang setelah saya gunakan untuk ngecas, setelah saya coba, dalam waktu 30 menit, handphone ini bisa terisi sekitar 80%-an. Dan 15 menit kemudian atau 45 menit itu sudah sekitar 98%. Jadi harusnya tidak sampai 1 jam handphone ini bisa terisi penuh. Yang buat saya salut adalah handphone ini tipis, tapi baterainya 5000 mAh. Dan itu menurut saya satu hal yang harus saya apresiasi terhadap Xiaomi yang sudah memberikan handphone seperti ini. Kemudian berikutnya adalah layar. Untuk layar ini adalah salah satu faktor yang juga saya harus acungi jempol terhadap brand-brand smartphone yang mengeluarkan handphone mid-range mereka di tahun 2023. Rata-rata sudah mengeluarkan handphone dengan layar AMOLED. Begitu juga ini. Xiaomi menyebutnya layar handphone ini adalah POLED dengan refresh rate 120Hz. Ya, nggak lagi 90Hz. Handphone mid-range sekarang sudah bisa 120Hz. Walaupun sebenarnya ada opsi juga untuk kita turunkan refresh rate-nya supaya lebih menghemat baterai, tapi saya sendiri tetap lebih suka 120Hz pada handphone ini karena user experience-nya tuh kerasa lebih enak banget. Beberapa fitur yang saya suka masih tetap dipertahankan oleh Xiaomi seperti IR Blaster. Ya, handphone ini memiliki infrared, jadi kita bisa gunakan handphone ini sebagai remote. Terus kemudian sudah USB-C juga, kemudian stereo speaker, dan bahan pada bagian belakangnya ini dia berbahan kaca, walaupun pada tepi-tepinya ini bukan aluminium karena dia hanya berbahan plastik aja di bagian samping-sampingnya. Dan di kotak pembeliannya juga kita akan otomatis mendapatkan casing bening seperti ini. Ya, oh ya, mungkin ada yang nanya dibuat ngegame gimana bro? Menurut saya ini masih bisa diandalkan banget ya, karena MediaTek Dimensity 1080 itu benar-benar oke menurut saya dan bisa digunakan untuk bermain game apapun. Kalau misalnya presentasi dari Xiaomi, mereka mengatakan bahwa handphone ini bisa digunakan untuk ngegame PUBG Mobile di settingan high, ultra 90 fps, dan itu memang bisa ya, saya sendiri sudah membuktikan. Kemudian hal yang saya suka adalah handphone ini cukup ringan dengan bobot hanya 187 gram saja. Sebagai kesimpulan setelah saya menggunakan handphone ini sekitar seminggu lebih, bahwa apakah handphone ini layak dibeli?
menurut saya layak dibeli. Tapi yang harus diingat-ingat adalah kita harus membuang image bahwa handphone Redmi dari Xiaomi itu harganya murah. Handphone ini yang 8256 yang Pro 5G itu dibanderol dari harga 4,5 juta rupiah. Mungkin beberapa di antara kalian kalau misalnya dulu pernah beli seri Redmi Note seri lah, mentok sampai 3 jutaan, tapi ini sampai 4,5. Terus kalian protes, menurut saya nggak layak kalian protes. Kenapa? Karena secara fitur handphone ini memang punya fitur-fitur yang layak untuk kalian beli. Tapi menurut saya ini fair karena handphone ini punya fitur-fitur ala handphone flagship 2 tahun yang lalu. Dan saya sendiri tuh nggak menduga bahwa bisa ternyata. Fitur flagship 2 tahun kemudian dimasukkan di handphone kelas menengah. Dan kita sudah bisa memiliki handphone dengan experience kelas flagship 2 tahun atau setahunan yang lalu. Mungkin satu-satunya menurut saya yang agak kurang dari handphone ini adalah secara desain, di mana desainnya ini sangat membosankan. Entah Xiaomi mungkin dia melakukan survei terus orang-orang menyatakan bahwa saya suka desain kamera 3 kayak gini. Entah itu mungkin karena terinspirasi dari handphone boba mungkin, kan 3-nya kayak gini. Tapi untuk urusan desain itu relatif, bahkan beberapa orang tidak memperdulikan desain, yang penting bisa digunakan untuk ngegame, ngerekam video, ngefoto, aman, bisa dipakai setiap hari. Handphone ini benar-benar ngerasa kelas flagship. Tapi dari sisi desain saya kepikiran ya, kenapa nggak Xiaomi ini mengambil desain dari seri flagship mereka tahun lalu atau Mi 12 lah. Itu kan punya desain yang menurut saya tuh cukup khas. Kenapa nggak itu aja diturunin ke sini? Dan itu jatuhnya ke Xiaomi Redmi Note 12 Pro yang bukan 5G, itu desainnya kayak gitu. Menurut saya itu malah lebih keren dibanding desain seperti ini. Ya, setidaknya itu opini saya. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua? Silahkan tulis di area komen di bawah. Apakah menurut kalian handphone ini layak dibeli? Silahkan tulis sekali lagi. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin support channel ini. Channel Ibro Kumar, reviewer dari kota Surabaya. Terus meningkat. Terus lebih jauh lagi. Sekali lagi terima kasih. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.